Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu dengan NIM 2008110007 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Apresiasi Drama dengan dosen pengampu Bapak Tato Nuryanto MPD. Video monolog yang akan saya tampilkan berjudul Koruptor Budiman karya Agus Nur. Selamat menyaksikan. Koruptor Budiman karya Agus Nur. Seorang koruptor kakap mendadak muncul di kantor peradilan. Ia menyerahkan diri minta ditangkap. Beberapa petugas jaga yang sebagian sambil ngobrol dan menonton telenovela di televisi dan sebagian sedang asyik main domino langsung tergeragap kaget. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya. Loh, apa tidak salah? Saya ini jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor lainnya. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, tinggal sembunyi. Bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor ada di pengadilan? Paling sedikit-sedikit ditanyai basa-basi tentang bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi duit sama jaksa, hakim, polisi. Anggap saja itu sedekah buat mereka. Toh itu juga bukan duit hasil kita. Makanya saya di sini, saya minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu biar jadi urusan para pengacara saya. Untuk itulah mereka dibayar. Biar apa? Biar saya kelihatan tak bersalah. Oh, berarti Bapak tidak membantah ya Pak kalau Bapak ini memang koruptor kakap? Gini. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru ini yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu, bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jadi aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmatinya buat sendiri. Kami ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, sampai iuran 17-an. Banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, saya tahu caranya mengelabui. Dengan berbuat baik, kami lebih dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan, dan dimintai berbicara di pengajian. Lalu bagaimana dengan para mahasiswa yang terus mendemonstrasi dan menuntut semua koruptor dipenjarakan, Pak? Naif. Bila para mahasiswa terus menuntut koruptor dipenjara, nanti malah repot. Mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti akan masuk penjara. Tidakkah itu hanya akan menghabiskan uang belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uangnya dihambur-hamburkan untuk membangun negara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila, atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai Trias Politika, dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi yang demokratis juga begitu. Eksekutif
legislatif, yudikatif dapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi itu ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang berebut dan berlomba-lomba ingin menaiki dan menikmati. Karena itulah, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, saya tak ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Tolong tenang, tolong jangan terlalu memojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggelar aksi besar-besaran. Bayangkan jika semua koruptor di negeri ini menggelar aksi besar-besaran, mogok sehari saja. Dari kantor kelurahan sampai istana negara pasti mendadak sepi. Pelayan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi, semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat-surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin gak ada yang ngurus. Karena semua koruptor mogok, seperti lakon Lysistrata. Ketika seluruh perempuan memboikot laki-laki, kalian akan pusing sendiri. Kalian akan melihat betapa kuasanya kami. Kami ada di setiap sendi negeri ini. Bagaimana cara kalian membasmi? Kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri saja. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan gak koruptor, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka yang kekorupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau tidak, menyihir si Jalan Khairul Anwar, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita mulai belajar menerima kenyataan betapa korupsi memang sudah menjadi bagian yang menyenangkan di Republik ini. Anggap saja nih, koruptor itu sebagian dari perekonomian kita. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Atau ini ibarat kita masuk lokalisasi, sudah bayar, terkena raja singa pula. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengaku begitu, seperti terlepas semua beban saya. Sekarang saya jadi lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara yang sebenar-benarnya. Saya tegaskan sekali lagi, saya ini tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan teladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun mereka maling, dia maling yang budiman seperti Robin Hood atau jadi Zorro. Kalau mau jadi koruptor, kita kira memperhatikan wong cilik. Sebab siapa lagi yang akan memperhatikan wong cilik? Partai-partai politik tak pernah memikirkan nasib wong cilik yang terus-menerus keterpuruk dan terbenam dalam kemiskinan. Karena itulah, wahai koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan membantu negeri ini supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita harus mendukung proses itu. Bila tidak, negeri ini akan terus gak jelas seperti ini. Ini tuh negeri seolah-olah seperti yang dikatakan para kitri simbolon. Semuanya jadi seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah demokratis, seolah-olah negeri hukum, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri, padahal pengusaha, seakan-akan penyair, padahal setengah pengangguran. Tak heran seorang yang sudah resmi menyandang predikat koruptor pun masih bisa berpenampilan tenang, penuh senyum seperti saya. Anda terlalu melebih-lebihkan. Anda juga seolah-olah menempatkan koruptor sebagai sesuatu yang sangat penting. Marilah mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak harta yang berjasa
mempercepat proses pembusukan seluruh sampah di negeri ini. Anggap saja ini proses evolusi untuk menghasilkan pembuahan munculnya tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap bangsanya. Jadi dengan menyerahkan diri Anda sudah merasa bertanggung jawab begitu? Terus terang nih ya, saya sebenarnya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya, seolah-olah saya ini penjahat sekelas buser atau patroli. Makanya lebih baik saya istirahat nyaman dan tenang di penjara, ketemu koruptor kolega-kolega saya yang lainnya. Kalau lebih enak begitu, rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng, korupsi atau tidak asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak, lihat. Saya masih tetap sehat, cuma kelihatan tambah kurang waras saja. Hanya saja kadang saya tetap heran dengan para aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkannya menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor seperti saya itu memang aset bangsa yang harus dilindungi. Hingga koruptor macam saya saja sudah berada di dalam penjara nih. Masih saja terus diberi kekuasaan untuk secara sistemik melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta secara murni dan konsekuen.